Jalan raya Banyuwangi menjelang malam selalu dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang berjuang menembus gelap. Lampu-lampu kendaraan bersinar tajam menembus kabut tipis, namun ada sesuatu yang membuat setiap sopir bus, truk, dan kendaraan besar merasa was-was. Bukan hanya soal jalanan yang berkelok dan berbahaya, melainkan karena teror yang menguasai jalan itu, sekelompok preman jalanan yang dipimpin seorang pria bernama Umar Kobra. Nama Umar Kobra sudah lama menjadi momok menakutkan bagi para sopir lintas kota. Dari mulut ke mulut, cerita tentang keberingasannya menyebar cepat, bagaimana ia bisa menghentikan truk hanya dengan satu tatapan garang, bagaimana ia memalak bus tanpa rasa takut, dan bagaimana para sopir yang berani melawan akan berakhir babak belur. Di sepanjang jalur Banyuwangi, Umar Kobra ibarat penguasa jalanan yang tak tersentuh hukum. Kelompoknya sering nongkrong di persimpangan sepi, di dekat hutan kecil yang gelap dan jarang dilewati orang. Malam itu, suara tawa kasar dan musik dari speaker butut mereka terdengar menggema, seolah menjadi tanda bahaya bagi siapapun yang mendekat. Beberapa sopir yang melintas memilih menambah kecepatan, berharap tidak menjadi sasaran empuk pemalakan. Namun ketakutan itu bukanlah isapan jempol belaka. Sudah banyak kisah tragis tentang supir yang nekat menolak memberikan uang, lalu kendaraan mereka dilempari batu, kaca pecah, bahkan ada yang dipaksa turun dan dihajar habis-habisan. Bagi Umar Kobra dan kelompoknya, jalan raya adalah ladang emas, dan sopir-sopir malang hanyalah mangsa yang harus tunduk pada mereka. Di sisi lain, para aparat seakan tak berdaya menghadapi sepak terjang Umar Kobra. Ada yang mengatakan ia punya orang dalam yang melindungi, ada pula yang percaya bahwa keberaniannya berasal dari ilmu kebal yang dimilikinya. Semua itu semakin mempertegas citranya sebagai raja jalanan, seorang preman yang tak bisa diganggu-gugat. Malam itu udara terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, dedaunan bergoyang liar, dan langit tampak muram. Di kejauhan, suara mesin bus mulai terdengar, semakin lama semakin mendekat. Umar Kobra yang sedang duduk di atas motor tua miliknya langsung menoleh, matanya menyipit penuh kelicikan. Ia tahu, mangsa berikutnya telah datang. Anak buahnya, sekitar 8 orang dengan tubuh kekar dan wajah penuh tato, mulai bersiap. Mereka sudah terbiasa menghentikan kendaraan dengan cara apapun, entah dengan berdiri di tengah jalan, menyalakan obor, atau menaruh penghalang seadanya. Malam itu, Umar Kobra memutuskan untuk menutup jalan dengan barikade kayu, memaksa kendaraan berhenti. Saat cahaya lampu bus semakin jelas menerangi jalan, Umar Kobra menyeringai. Ia tidak tahu, bus yang akan ia hentikan malam itu bukan sembarang bus. Di balik kemudi, duduk seorang perempuan cantik yang kelak akan mengguncang harga dirinya dan meruntuhkan kekuasaannya di jalanan. Malam itu, jalanan Banyuwangi bersiap menjadi saksi awal dari sebuah pertarungan yang akan dikenang lama. Bus Indah Kargo mulai melambat ketika melihat barikade kayu melintang di tengah jalan. Dari balik kemudi, Dewi Utami mengerutkan dahi. Matanya tajam menatap ke arah sekumpulan pria yang berdiri congkak di pinggir jalan. Ia tahu siapa mereka. Hampir semua sopir yang pernah melewati jalur ini pasti pernah mendengar nama Umar Kobra, preman paling ditakuti di Banyuwangi. Namun Dewi tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada ketenangan dingin di wajahnya. Sementara itu, Umar Kobra bangkit berdiri. Tubuhnya kekar, penuh tato melilit tangan hingga ke leher, dengan sorot mata yang tajam seperti ular yang siap menerkam mangsa. Julukan Kobra bukan tanpa alasan. Gerakannya cepat, serangannya mematikan, dan ia dikenal licik dalam mencari celah. Dengan langkah angkuh, ia maju ke tengah jalan, mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan bus yang mendekat. Berhenti, teriaknya lantang, suaranya menggelegar memecah keheningan malam. Anak buahnya langsung bersorak dan bersiul, menambah tekanan. Mereka tahu, tidak ada kendaraan yang bisa lolos begitu saja. Sopir yang berani melawan hanya akan memperburuk nasibnya. Bus akhirnya berhenti tepat beberapa meter di depan Umar Kobra. Mesin bergetar, lampu sorot menyorot wajah preman itu yang semakin terlihat bengis. Umar menyeringai, senyum tipis yang menyimpan ancaman. Ia melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya menatap jelas ke arah pengemudi bus. Alisnya sedikit terangkat. Seorang wanita, cantik, dengan mata tajam penuh keberanian, mengemudikan kendaraan besar itu. Ternyata sopirnya perempuan. Umar tertawa kasar, suaranya disambut tawa anak buahnya. Malam ini rezeki kita berlipat ganda, bukan cuma dapat uang, tapi juga hiburan. Tatapannya meluncur nakal,
mencoba merendahkan sosok Dewi Utami. Namun, berbeda dari sopir lain yang biasanya gemetar ketakutan, Dewi justru menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa gentar, tidak ada sedikit pun keraguan. Sorot matanya bahkan membuat Umar sesaat merasa ditelanjangi, seolah perempuan itu bisa membaca niat busuk yang tersembunyi dalam dirinya. Anak buah Umar mulai maju, ada yang membawa balok kayu, ada yang sekadar mengepalkan tangan. Suasana berubah semakin mencekam. Udara malam yang tadinya hanya berisi angin dan suara jangkrik kini dipenuhi aura permusuhan yang kental. Umar Kobra tahu, ini saatnya menunjukkan siapa penguasa jalanan sebenarnya. Namun, tanpa ia sadari, perempuan yang akan ia hadapi malam itu bukanlah mangsa biasa. Dewi Utami adalah pewaris ilmu sakti warisan leluhur, kekuatan tersembunyi yang akan membuat nama besar Umar Kobra porak-poranda. Jalanan yang selama ini ia kuasai, sebentar lagi akan menjadi panggung kehancurannya. Mesin bas Indah Kargo bergetar pelan ketika Dewi Utami menarik rem tangan. Jalanan yang biasanya ia lalui dengan tenang kini dipenuhi bayangan preman jalanan. Dari balik kaca depan, ia bisa melihat jelas wajah-wajah kasar yang menatap penuh keserakahan. Hatinya tenang, meski nalurinya sudah tahu bahwa malam ini ia tidak akan bisa lewat dengan mudah. Dewi menoleh sebentar ke kaca spion, memastikan kondisi muatan di belakang. Bas Indah Kargo yang ia bawa penuh dengan barang titipan penting dari Surabaya menuju Bali. Baginya, menjaga keselamatan barang sama pentingnya dengan menjaga harga dirinya. Ia menghela napas panjang. Bukan pertama kali ia berhadapan dengan ancaman di jalan, namun yang kali ini berbeda. Di hadapannya berdiri Umar Kobra, nama yang sudah lama menjadi teror di telinga para sopir lintas Jawa Bali. "Turun, cantik, jangan banyak gaya," teriak salah satu anak buah Umar, memukul-mukul pintu bas dengan balok kayu. Suara benturan itu memantul di tengah hutan kecil, membuat suasana semakin mencekam. Umar Kobra hanya berdiri beberapa langkah di depan, kedua tangannya bersedekap di dada, menunggu dengan penuh kesombongan. Dewi tidak segera turun, ia justru menatap ke depan, matanya lurus pada Umar Kobra. Sorot matanya tajam, seolah hendak menembus lapisan topeng keangkuhan sang preman. Umar yang awalnya bersikap santai, tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu pada tatapan perempuan itu, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang seakan menyimpan kekuatan tersembunyi. "Ayo, jangan bikin kami marah," seru anak buah lain sambil menendang ban bas. Beberapa dari mereka sudah bersiap merusak jika sopir itu tak menuruti perintah. Namun, Dewi masih diam, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Bahkan, kedua tangannya tetap menggenggam kemudi dengan santai. Lalu, perlahan ia membuka pintu bas. Bunyi engsel pintu yang berderit menggema, seolah menjadi pembuka tirai sebuah pertunjukan besar. Dari balik pintu, Dewi Utami melangkah turun. Kaki jenjangnya menapak mantap ke tanah berdebu, sorot matanya menantang, wajahnya tegas namun anggun. Umar Kobra terdiam sejenak. Tidak biasanya ia dibuat terkesima oleh calon korbannya. Dewi Utami bukan hanya cantik, tapi ada aura wibawa yang membuatnya berbeda dari perempuan kebanyakan. Namun rasa kagum itu segera terkubur oleh keserakahannya. Umar tersenyum miring, lidahnya menjilat bibir, lalu melangkah maju dengan congkak. "Bagus, akhirnya kau keluar juga," katanya dengan nada melecehkan. "Sekarang serahkan uang jalanmu, atau biarkan aku dan anak buahku yang mengambil dengan cara kami." Tawa kasar para preman pecah di udara malam. Mereka tidak tahu, tawa itu sebentar lagi akan berubah menjadi jeritan ketakutan ketika berhadapan dengan kekuatan yang tersembunyi dalam diri Dewi Utami. Dewi Utami berdiri tegak di hadapan Umar Kobra, hanya berjarak beberapa langkah. Sorot matanya tak beranjak, tajam seperti pedang yang baru ditempa. Malam itu, di tengah jalan sepi yang dilingkupi kabut tipis, terjadi pertemuan yang akan menjadi awal dari benturan besar. Umar Kobra menatap balik, mencoba menunjukkan dominasinya, namun untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan tatapan seorang perempuan membuat dadanya bergetar. Tatapan Dewi bukan tatapan biasa. Ada keberanian yang tak lazim bagi seorang sopir bas, apalagi perempuan yang menghadapi sekumpulan preman bengis. Di balik matanya yang tajam, tersimpan wibawa dan ketenangan, seolah dirinya telah ditempa oleh sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar pengalaman di jalanan. Umar sempat terdiam beberapa detik, namun gengsi dan kesombongannya segera menutupi kegelisahan itu. "Perempuan cantik sepertimu, harusnya duduk manis,"
bukan mengemudikan bas besar, kata Umar dengan nada merendahkan, mencoba memulihkan wibawanya. Anak buahnya tertawa keras, menirukan ejekan sang pemimpin. Namun, tawa mereka justru terasa hampa, karena sosok Dewi Utami tetap berdiri tanpa goyah. Dewi mengangkat dagunya sedikit, suaranya tenang namun tegas, "Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Minggir, biarkan bas ini lewat." Kalimat sederhana itu menusuk telinga Umar Kobra, seolah sebuah tamparan keras pada harga dirinya sebagai penguasa jalanan. Ia terbiasa ditakuti, terbiasa dipatuhi, tapi malam ini seorang perempuan berani menantangnya tanpa gentar. Wajah Umar berubah muram, senyum congkak yang tadi melekat kini tergantikan oleh sorot mata penuh amarah. "Apa kau pikir bisa melawan aku, Dewi? Aku Umar Kobra, penguasa jalan Banyuwangi. Semua sopir tunduk padaku, dan malam ini kau juga akan tunduk." Suaranya meledak bagai gelegar guntur, membuat anak buahnya kembali bersorak mendukung. Namun, Dewi tidak gentar. Ia hanya menatap lebih dalam, membuat Umar semakin gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada semacam tekanan yang tak kasat mata, membuat keangkuhan Umar sedikit retak. Ia mencoba mengalihkan rasa itu dengan melangkah maju, jaraknya kini hanya tinggal sejengkal dari wajah Dewi. Malam semakin sunyi, hanya terdengar deru angin dan detak jantung yang berpacu cepat. Pertemuan mata itu menjadi ajang adu wibawa, Umar dengan keangkuhannya, Dewi dengan ketenangannya. Tidak ada kata yang keluar, hanya diam yang menegangkan. Anak buah Umar menunggu komando, sementara beberapa dari mereka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dari perempuan ini. Pertarungan belum dimulai, tapi malam itu jelas, Umar Kobra menemukan lawan yang berbeda. Dewi Utami bukan sekadar sopir bas. Tatapannya menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan segera membuat nama besar Umar Kobra runtuh dari singgasananya di jalanan. Umar Kobra mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya maju. Beberapa orang langsung melangkah ke arah bas, menggedor-gedor pintu dan berteriak-teriak menuntut Dewi Utami menyerahkan uang. Malam itu udara seakan makin berat, setiap suara kasar mereka memantul di heningnya hutan kecil. Dewi tetap berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan rasa panik. "Cepat serahkan uang jalanmu, atau kami yang akan mengambilnya," bentak salah satu preman berbadan besar dengan tato melingkar di lengannya. Ia mencoba meraih tas kecil yang digantung di kursi sopir, namun tangannya ditepis keras oleh Dewi. Gerakan itu cepat, tegas, membuat si preman terhuyung ke belakang. Sorak tawa anak buah Umar langsung terhenti. Mereka tidak menyangka perempuan itu berani melawan. Umar sendiri menatap Dewi dengan tajam, ada rasa terkejut yang ia sembunyikan di balik seringai sinis. "Heh, kau berani menyentuh anak buahku? Kau kira kau siapa?" Suaranya serak, penuh ancaman. Dewi menoleh pelan ke arahnya, senyumnya samar, namun matanya berkilat tajam. "Aku hanya sopir bas, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan aku. Jalan ini bukan milikmu, Umar Kobra. Jadi minggirlah." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagai petir yang menyambar telinga Umar. Tidak ada sopir, apalagi perempuan, yang pernah berbicara begitu kepadanya. Umar menggertakkan giginya, kesombongannya tak bisa menerima perlakuan itu. "Tangkap dia, biar tahu rasa kalau melawan kobra," teriaknya. Seketika 4 orang anak buahnya maju bersamaan, mengurung Dewi dari segala sisi. Mereka yakin kali ini perempuan itu tak akan bisa berkutik. Namun apa yang terjadi di detik berikutnya membuat semua mulut ternganga. Dengan gerakan cepat dan presisi, Dewi menangkis pukulan pertama, lalu mendorong lawannya hingga tersungkur ke tanah. Satu lagi mencoba menyerangnya dari belakang, tapi ia berbalik dan menendang perutnya hingga pria itu terpelanting. 2 orang sisanya pun tak berdaya, wajah mereka meringis kesakitan. Suasana seketika berubah mencekam. Anak buah Umar yang lain terdiam, tak berani maju. Mereka baru menyadari, lawan yang mereka hadapi bukanlah perempuan biasa. Umar sendiri terpaku beberapa saat, sebelum akhirnya mendesis marah, ternyata kau bukan mangsa biasa." Dewi Utami berdiri kembali dengan tenang, tanpa napas terengah sedikit pun. Malam itu, untuk pertama kalinya, pemalakan Umar Kobra gagal. Jalanan Banyuwangi yang selama ini dikuasainya mendadak terasa bukan lagi wilayah yang aman bagi dirinya. Wajah Umar Kobra memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak pernah merasa dipermalukan seperti ini sebelumnya. Biasanya, satu gertakan saja sudah cukup membuat para sopir berlutut. Tapi malam ini,
di depan anak buahnya, seorang perempuan bernama Dewi Utami berani menamparkan harga dirinya. Amarah membara dalam dadanya, menyalakan sisi buas yang selama ini menakutkan banyak orang. "Kurang ajar kau, Dewi!" teriak Umar, langkahnya menghentak mendekati lawannya. Suaranya bergemuruh, membuat anak buahnya yang tadi sempat gemetar kembali menyorakkan dukungan. Mereka tahu, bila Umar sendiri yang turun tangan, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Julukan Kobra bukan sekadar nama, itu adalah simbol keganasan. Dewi tetap berdiri tegak, matanya mengikuti setiap gerakan Umar yang kini semakin dekat. Tidak ada rasa gentar, justru ketenangan yang semakin dalam terpancar dari wajahnya. Baginya, amarah Umar hanya sebuah gelombang kasar yang mudah ditaklukkan oleh samudra luas di dalam dirinya. Ia tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dengan gerakan cepat, Umar meraih balok kayu yang tergeletak di tanah. "Aku akan hancurkanmu di depan busmu sendiri," teriaknya, lalu melompat dengan kekuatan penuh, mengayunkan balok itu ke arah Dewi. Suara angin dari ayunan balok terdengar mengerikan, cukup untuk mematahkan tulang siapapun yang terkena. Namun, Dewi bergerak lincah. Dengan sekali langkah ke samping, tubuhnya menghindar, membuat balok kayu menghantam tanah keras hingga retak. Debu berhamburan, sementara Umar mendesis kesal. Gerakan Dewi yang sederhana namun presisi membuatnya semakin murka. "Jangan coba-coba meremehkan aku, Umar Kobra," suara Dewi tenang namun menggema. "Aku bukan sopir biasa, dan malam ini kau akan belajar, bahwa kesombongan selalu berujung kehancuran." Kata-katanya bagaikan cambuk yang mencabik ego Umar. Umar tidak menjawab, matanya kini penuh kebencian, seperti ular berbisa yang siap mematuk. Ia kembali menyerang, kali ini dengan serangkaian pukulan brutal. Anak buahnya bersorak keras, yakin pemimpin mereka akan segera menghabisi perempuan berani itu. Namun, dalam sorakan itu, terselip ketakutan yang samar, ketakutan bahwa Dewi mungkin saja bukan lawan yang bisa dikalahkan begitu saja. Pertarungan di jalanan gelap Banyuwangi malam itu pun benar-benar dimulai. Umar Kobra dengan amarahnya yang membara, dan Dewi Utami dengan ketenangan sekaligus kekuatan tersembunyi yang belum sepenuhnya ia keluarkan. Jalanan bergetar oleh benturan dua jiwa yang bertolak belakang, kesombongan melawan keteguhan hati. Benturan demi benturan terjadi. Umar Kobra mengayunkan pukulan bertubi-tubi, namun setiap serangannya selalu luput mengenai sasaran. Dewi Utami bergerak dengan kecepatan yang membuat anak buah Umar terperangah. Tubuhnya lentur, langkahnya lincah, seolah ia sudah terbiasa menghadapi serangan ganas seperti itu. Tapi di balik ketenangan wajahnya, ingatannya mulai terbang jauh ke masa lalu. Ia teringat pada sosok ayahnya, seorang pendekar tua yang disegani di tanah Jawa. Sejak kecil, Dewi sudah ditempa keras, bukan hanya untuk menguasai kemudi bas, tapi juga mewarisi ilmu sakti keluarga, ilmu warisan leluhur. Ayahnya pernah berkata dengan suara berat penuh wibawa, "Dewi, suatu saat kau akan menghadapi kegelapan di jalan hidupmu. Jangan takut, gunakan ilmu ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melindungi dirimu dan orang lain." Kenangan itu berputar di kepalanya, seperti bisikan gaib yang membangkitkan kekuatan dari dalam. Nafas Dewi teratur, tatapannya semakin tajam. Ia tahu, inilah saatnya ilmu itu dibangkitkan. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menghentikan arogansi Umar Kobra yang sudah terlalu lama menebar teror. Umar kembali menyerang dengan tendangan keras, nyaris mengenai dada Dewi. Namun dengan gerakan ringan, ia menangkis dan mengunci kaki lawannya. Umar terhuyung, matanya melebar kaget. Apa ini?" desisnya, tak percaya bahwa seorang perempuan bisa dengan mudah menahan kekuatannya. Anak buah Umar saling pandang, mulai goyah keyakinannya. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari gerakan Dewi. Setiap langkahnya tidak sekadar bela diri biasa, tapi ada aura yang memancar, aura warisan yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Angin malam yang berhembus seakan ikut menuruti irama gerakannya. "Cukup, Umar," suara Dewi terdengar mantap. "Aku tidak ingin melukai siapapun, tapi jika kau terus memaksakan kehendak, aku akan menunjukkan padamu apa arti ilmu sejati." Kata-katanya bukan ancaman kosong, melainkan janji yang menohok ke dalam hati Umar. Namun harga diri Umar terlalu tinggi untuk tunduk. Ia meludah ke tanah, matanya menyala seperti bara api. "Jangan sombong, Dewi. Ilmu apapun yang kau punya tidak akan bisa menjatuhkan Kobra," teriaknya, lalu kembali menyerang dengan amukan penuh dendam.
Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu mengatupkan kedua telapak tangannya sebentar. Saat itu, sebuah energi lembut namun kuat mengalir dari dalam tubuhnya. Ilmu warisan leluhur mulai bangkit, dan malam itu, jalanan Banyuwangi bersiap menyaksikan lahirnya kekuatan yang akan mengguncang keangkuhan Umar Kobra. Suasana jalanan yang gelap mendadak terasa berbeda. Ketika Dewi Utami mulai mengerahkan ilmu warisan leluhur, angin malam berembus lebih kencang, dedaunan di tepi jalan bergetar seakan merasakan getaran tenaga dalam yang dipancarkan tubuhnya. Umar Kobra yang tadinya penuh percaya diri, kini merasakan tekanan tak kasat mata menghimpit dadanya. Namun gengsi dan amarah membuatnya pura-pura tak peduli. Dewi menatapnya lurus, suaranya tegas namun tetap tenang. Umar, aku beri kau kesempatan terakhir. Minggirlah dari jalan ini, dan biarkan orang-orang lewat tanpa gangguan. Jangan paksa aku untuk mengeluarkan seluruh kekuatanku. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi sebuah ultimatum yang jarang sekali ia lontarkan. Anak buah Umar saling berpandangan, wajah mereka mulai pucat. Mereka bisa merasakan hawa aneh yang memancar dari tubuh Dewi, bukan hawa perempuan biasa, melainkan aura seorang pewaris ilmu sakti. Namun Umar, dengan harga dirinya yang sudah terinjak, hanya bisa tertawa kasar. Hahaha, kau pikir aku takut pada tatapanmu? Aku adalah Kobra, semua orang tunduk padaku, bahkan polisi pun tak berani mengusikku. Dan sekarang, kau, seorang sopir perempuan, berani menantangku. Kau sudah gila, Dewi. Teriaknya sambil mengepalkan tangan keras-keras hingga urat-uratnya menonjol. Dewi menghela napas panjang, sorot matanya berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ucapannya singkat, tapi membuat bulu kuduk anak buah Umar meremang. Mereka tahu, perempuan itu kini tidak lagi main-main. Umar melangkah maju, tangannya terangkat siap melancarkan pukulan mematikan. Namun seiring langkahnya, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Daun-daun kering beterbangan, seolah memberi tanda bahwa pertarungan sebentar lagi akan melampaui batas manusia biasa. Sebelum Umar sempat menyerang, Dewi menepukkan kedua telapak tangannya perlahan. Suara tepukan itu terdengar lembut, tapi bergema aneh di tengah hutan. Seketika, hawa panas bercampur dingin menyelimuti tempat itu. Inilah peringatan terakhirku, Umar, katanya, dengan mata yang kini berkilat bagai bara api. Malam itu, jalanan Banyuwangi benar-benar sunyi. Tidak ada suara selain detak jantung semua yang ada di situ. Umar Kobra terjebak dalam gengsi dan kebencian, sementara Dewi Utami telah siap menunjukkan sisi sejatinya sebagai pewaris ilmu sakti. Pertarungan besar tinggal menunggu detik berikutnya. Umar Kobra meraung marah, lalu melompat maju dengan kecepatan mengerikan. Tangannya terkepal keras, siap menghantam wajah Dewi Utami. Anak buahnya bersorak histeris, yakin pemimpin mereka akan segera merobohkan perempuan itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Dewi bergeser setengah langkah, menghindar dengan mudah, lalu menangkis pukulan itu hanya dengan satu telapak tangan. Tubrukan tenaga itu membuat Umar terpental beberapa langkah ke belakang. Sorak-sorai yang tadinya lantang mendadak terhenti. Anak buah Umar terdiam, mulut mereka terbuka lebar, tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Umar Kobra, sang penguasa jalanan, yang terkenal kebal dan ditakuti, bisa dibuat mundur oleh seorang sopir perempuan. Umar sendiri meringis, rasa sakit menjalar di tangannya, sesuatu yang belum pernah ia alami selama ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Desisnya, ia kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi tendangan dan pukulan yang jauh lebih cepat. Tanah berdebu beterbangan, ranting-ranting patah terinjak brutal. Namun Dewi menari di antara serangan itu, tubuhnya ringan, setiap gerakannya teratur seperti aliran air. Ia bukan hanya bertahan, tapi juga mengendalikan irama pertarungan. Dengan sekali hentakan kaki, Dewi memutar tubuhnya, lalu mengayunkan pukulan telapak tangan yang tepat mengenai dada Umar. Tubuh sang kobra terguncang hebat, membuatnya terhuyung ke belakang. Nafasnya terengah, wajahnya merah padam oleh amarah bercampur malu. Kau bukan manusia biasa, teriaknya dengan suara serak. Dewi menatapnya dalam, suaranya tetap tenang, aku hanya pewaris ilmu leluhur. Dan ilmu ini tidak untuk kesombongan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Kata-kata itu menggema di telinga anak buah Umar, membuat mereka merinding. Beberapa di antara mereka bahkan mulai melangkah mundur, takut menghadapi perempuan yang jelas bukan lawan sepadan. Umar, meski tubuhnya mulai lemah, tidak mau mengakui kekalahan. Ia meludah ke tanah,
lalu mengumpulkan seluruh sisa tenaganya. "Aku Umar Kobra, aku tidak pernah kalah," teriaknya, lalu kembali melompat dengan kekuatan penuh, tangannya mengarah ke leher Dewi, jurus pamungkas yang selama ini membuat banyak lawan tumbang. Namun, Dewi bergerak lebih cepat. Ia menangkis, lalu meraih pergelangan Umar dan memutarnya dengan tenaga dalam yang dahsyat. Tubuh Umar terhempas ke tanah, menimbulkan dentuman keras yang mengguncang jalanan. Anak buahnya terpekik ngeri, sebagian langsung berlari mundur ketakutan. Malam itu, pertarungan benar-benar dimulai. Umar Kobra yang mengandalkan amarah dan kesombongan, berhadapan dengan Dewi Utami yang tenang dan bersenjata ilmu warisan leluhur. Jalanan Banyuwangi menjadi saksi, sang penguasa jalanan mulai terguncang, dan bayang-bayang kekalahannya sudah tampak jelas di depan mata. Tubuh Umar Kobra yang terhempas ke tanah bergetar menahan sakit. Namun dalam hatinya, gengsi dan harga diri sebagai penguasa jalanan tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Dengan terengah, ia bangkit perlahan, kedua matanya merah menyala penuh amarah. "Kau pikir aku bisa dikalahkan semudah itu, perempuan? Lihatlah, inilah jurus pamungkas Umar Kobra," teriaknya lantang, membuat anak buahnya yang masih tersisa menahan napas. Umar merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menggosokkan dengan cepat. Suara seperti logam beradu terdengar, dan perlahan tangannya berubah kehitaman, sekeras baja. Itulah ilmu rahasia yang selama ini menjadi kebanggaannya, tangan baja kobra. Jurus mematikan yang telah merobohkan banyak musuhnya tanpa perlawanan berarti. Anak buahnya bersorak, kembali bersemangat melihat pemimpin mereka bersiap mengeluarkan andalan terakhir. Dewi Utami tidak gentar, ia menatap Umar dengan tatapan tenang, meski dalam hati ia tahu jurus itu bukan jurus biasa. Ia merasakan hawa panas memancar dari tangan Umar, energi kegelapan yang berbahaya, hasil dari laku ilmu hitam yang kotor. "Kau telah memotori tubuhmu dengan ilmu terlarang, Umar," ucapnya lirih. "Itulah sebabnya hatimu keras, dan jiwamu buta." Dengan kecepatan luar biasa, Umar melesat maju. Suara tangannya yang mengeras seperti baja menamparkan angin, menimbulkan suara menggetarkan telinga. Ia mengincar kepala Dewi, berharap sekali hantaman bisa menghancurkan perlawanan perempuan itu. Semua anak buahnya menjerit memberi semangat, yakin kali ini Dewi tidak akan bisa menghindar. Namun Dewi menghela napas panjang, lalu merapatkan kedua tangannya di depan dada. Cahaya putih keemasan tiba-tiba menyala dari tubuhnya, memancar seperti pelita di tengah kegelapan. Itu adalah inti ilmu warisan leluhurnya, kekuatan yang selama ini ia jaga dengan penuh kesucian. "Ilmu leluhur tidak akan pernah kalah oleh kesombongan dan kegelapan," gumamnya sambil menggerakkan kedua tangannya membentuk pusaran energi. Benturan pun terjadi. Tangan baja Umar Kobra menghantam pusaran cahaya yang diciptakan Dewi Utami. Dentuman keras mengguncang malam, membuat tanah bergetar, pepohonan bergoyang, dan burung-burung malam beterbangan ketakutan. Anak buah Umar menjerit panik, sebagian terhuyung jatuh karena hentakan tenaga dari pertarungan dua kekuatan yang saling bertabrakan. Tubuh Umar terpental keras, jauh lebih parah dari sebelumnya. Ia menghantam tanah hingga menimbulkan lubang kecil, darah mengalir dari sudut bibirnya. Meski tangannya masih hitam dan keras, kini gemetar hebat, seperti retak dari dalam. Umar meraung kesakitan, tidak percaya jurus andalannya bisa dipatahkan oleh seorang perempuan. Dewi Utami berdiri tegak, napasnya teratur meski keringat membasahi keningnya. Ia menatap Umar dengan sorot mata penuh wibawa. Kekuatan yang lahir dari kegelapan hanya akan membawa kehancuran. "Umar Kobra, ini baru permulaan dari kejatuhanmu." Suaranya bergema di antara sunyi malam, meninggalkan rasa gentar di dada semua yang menyaksikan. Jeritan Umar Kobra yang terlempar menghantam tanah membuat malam itu terasa mencekam. Anak buahnya yang sejak awal menaruh harapan pada jurus pamungkas sang pemimpin kini hanya bisa menelan ludah. Mereka menyaksikan Umar, sosok yang selama ini digadang-gadang sebagai penguasa jalanan Banyuwangi, kini terkapar tak berdaya di hadapan seorang perempuan yang bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Bayangan tentang kekuatan Dewi Utami menghantui hati mereka satu persatu. Beberapa dari mereka mulai melangkah mundur tanpa sadar. Mata mereka saling berpandangan, mencari keyakinan, namun yang mereka temui hanyalah ketakutan. "Kalau Umar saja bisa dibuat begini, apalagi kita?" bisik salah satu preman dengan suara bergetar. Bisikan itu menyebar cepat, bagaikan racun yang melumpuhkan mental seluruh kelompok. Dewi Utami menatap mereka dengan sorot mata yang tenang, tetapi justru semakin membuat anak buah Umar merasa ciut.
Cahaya putih yang masih samar-samar menyelimuti tubuhnya membuatnya tampak seperti sosok gaib, jauh dari manusia biasa. Beberapa preman memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi buruk yang segera berlalu. Namun hawa sakti yang bergetar di udara menegaskan kenyataan pahit di depan mata mereka. "Lari saja kita, ini bukan lawan kita," teriak salah seorang anak buah Umar, yang kemudian berbalik berlari meninggalkan lokasi. Langkahnya memicu kepanikan. Satu demi satu, beberapa preman lain ikut kabur, saling dorong dan tak peduli lagi pada harga diri yang sebelumnya mereka junjung tinggi. Kekompakan yang selama ini mereka banggakan lenyap dalam sekejap, terkalahkan oleh rasa takut yang tak terbendung. Umar Kobra yang masih terengah di tanah mencoba berteriak menahan mereka. "Berhenti, jangan jadi pengecut, hadapi dia," raungnya dengan suara serak penuh amarah. Namun, teriakannya tak lagi digubris. Bagi anak buahnya, Umar bukan lagi simbol kekuatan, melainkan simbol kegagalan. Jika pemimpin mereka saja bisa dikalahkan, buat apa mereka terus bertahan? Dewi Utami hanya menghela napas panjang melihat adegan itu. Ia sadar, ketakutan manusia bisa lebih berbahaya daripada senjata. Beginilah akibatnya jika hidup hanya untuk menindas orang lain. Di saat musibah datang, kalian bahkan tidak mampu saling menjaga, ucapnya dengan suara lembut namun menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa preman yang masih tersisa menunduk, tak sanggup menatap mata Dewi. Ada yang merasakan rasa malu, ada pula yang menahan tangis karena sadar hidup mereka hanya dipenuhi kesalahan. Sementara Umar, dengan sisa tenaganya, menggertakkan gigi penuh dendam, menolak menerima kenyataan pahit itu. Malam semakin larut, di jalanan sepi itu, hanya tersisa Umar Kobra yang bergelut dengan rasa sakit dan gengsinya, ditemani beberapa anak buah yang terlalu takut untuk kabur namun tak cukup berani untuk melawan. Pertarungan belum usai, tapi jelas keseimbangan kekuatan kini sepenuhnya berada di tangan Dewi Utami. Tanah berdebu bergetar ketika Umar Kobra memaksakan dirinya untuk bangkit. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, namun mata itu masih menyala dengan api dendam yang belum padam. Ia menatap Dewi Utami dengan sorot liar, seolah kegagalan barusan hanya menambah amarah yang membakar darahnya. "Aku tidak akan kalah. Aku Umar Kobra," teriaknya, meski suaranya serak bercampur darah. Anak buah yang tersisa hanya bisa memandang dengan wajah cemas. Mereka tahu Umar sudah melewati batas kemampuannya. Tapi di saat yang sama, mereka juga tahu pemimpin mereka takkan pernah menyerah, meski harus mempertaruhkan nyawa. "Bos, jangan dipaksa. Dia bukan lawan kita," seru salah satu preman dengan suara panik. Namun Umar menepis suara itu, baginya menyerah adalah aib yang lebih buruk dari kematian. Umar lalu merogoh saku dalam jaket kulit hitamnya, mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk jimat kuno yang terbuat dari kain lusuh dan tali ijuk. Jimat itu diwariskan dari gurunya, sesuatu yang hanya ia gunakan sekali dalam hidupnya, ketika nyawanya benar-benar terancam. "Kalau aku harus jatuh malam ini, aku akan jatuh dengan membawa semua orang bersamaku," desis Umar sambil menggenggam jimat tersebut erat-erat. Dewi Utami memicingkan mata. Ia tahu betul benda itu bukan sekadar jimat biasa. Energi gelap mulai merambat dari tangan Umar, menyebar ke sekujur tubuhnya. Hawa dingin menusuk merayap ke sekeliling, membuat daun-daun kering bergetar, membuat udara terasa berat. Beberapa anak buah Umar bahkan mundur ketakutan, merasakan kekuatan jahat yang seolah menghisap jiwa mereka. Tubuh Umar perlahan dipenuhi urat-urat hitam, matanya berubah merah menyala. Ia bukan lagi sekadar preman jalanan, ia tampak seperti makhluk buas yang kehilangan akal. "Dewi Utami, malam ini, kau akan merasakan murkaku," raungnya. Suaranya bergema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun Dewi Utami tetap berdiri tegak, meski aura gelap Umar terasa begitu menekan. Ia menarik napas dalam, lalu merapal mantra lirih yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Cahaya putih samar kembali menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa ia siap menghadapi gelombang kebencian yang kini menjelma menjadi kekuatan mematikan. "Umar, kau memilih jalan yang salah," ucapnya pelan namun penuh ketegasan. Pertarungan ora pun dimulai. Hawa gelap dan cahaya suci saling berbenturan, memicu angin kencang yang membuat debu dan pasir berputar di sekitar mereka. Para preman yang masih bertahan menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam yang sunyi berubah menjadi medan pertempuran antara dendam dan warisan leluhur. Dan di tengah pusaran itu, Umar Kobra melompat dengan tenaga yang berkali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya,
menerjang Dewi Utami dengan teriakan penuh kebencian. Inilah momen yang akan menentukan, apakah Umar tenggelam dalam kegelapan, atau Dewi Utami sanggup menahan badai dendam yang meledak dari hati seorang penguasa jalanan. Tubuh Umar Kobra melayang dengan kecepatan luar biasa, seolah didorong tenaga iblis yang merasukinya. Tinju hitamnya mengarah tepat ke wajah Dewi Utami, dihiasi aura gelap yang berdenyut seperti api neraka. Namun, seketika itu juga Dewi mengangkat tangannya, membentuk perisai cahaya yang memancarkan kilatan putih menyilaukan. Benturan terjadi, suara ledakan keras bergema, membuat tanah bergetar dan pohon-pohon di sekitar terminal hampir tumbang. Percikan cahaya dan kegelapan berhamburan di udara, memecah kesunyian malam. Umar meraung, tenaga gelap dari jimatnya semakin memuncak, membuat tubuhnya seolah membesar dan penuh kekuatan. Sementara Dewi menahan dorongan itu dengan wajah tegas, kedua kakinya tertanam kuat di tanah, tidak bergeming sedikit pun meski tekanan begitu dahsyat. "Kenapa kau melawan takdirmu, Umar?" teriak Dewi di tengah dentuman energi. "Jalan yang kau pilih hanya akan menghancurkanmu sendiri." Namun Umar hanya tertawa mengerikan. Takdir itu kubuat dengan tanganku sendiri. Aku adalah raja jalanan, Dewi. Tak ada yang bisa merampas tahtaku, bahkan kau sekalipun." Benturan demi benturan kembali terjadi. Umar memukul dengan tenaga brutal, setiap ayunan tangannya seperti palu godam raksasa, diselimuti aura hitam. Dewi menangkis dengan gerakan anggun, setiap gerakannya memancarkan cahaya yang menenangkan, seolah menyeimbangkan dunia dari kegelapan. Pertarungan itu tidak lagi seperti manusia melawan manusia, tetapi seperti dua kekuatan kuno yang saling bertabrakan di bawah langit malam Banyuwangi. Anak buah Umar semakin mundur, sebagian dari mereka jatuh terduduk, tubuh mereka lemas karena hawa gelap Umar yang terus menyebar. Beberapa bahkan menutup mata, tak sanggup menyaksikan pemimpin mereka berubah menjadi monster yang kehilangan kemanusiaannya. "Bos, hentikan, ini bukan lagi Umar yang kami kenal," bisik salah satu anak buahnya, suaranya bergetar ketakutan. Dewi lalu merapalkan mantra leluhur, tangan kanannya terangkat tinggi, membentuk simbol kuno di udara. Cahaya putih menyilaukan muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi pusaran energi yang melingkupi seluruh tubuhnya. Sementara itu Umar, dengan kekuatan jimat hitamnya, menyalurkan seluruh tenaga gelapnya ke satu serangan terakhir. Ketika keduanya saling menerjang, langit seolah pecah. Ledakan dahsyat membelah malam, cahaya putih bercampur dengan aura hitam, menghasilkan gelombang energi yang menyapu area sekitar. Batu-batu beterbangan, tanah retak, dan udara terasa seakan terbakar. Semua saksi terdiam, tak tahu siapa yang akan bertahan dari tabrakan kekuatan dahsyat itu. Di tengah cahaya dan kegelapan yang saling memakan, bayangan Dewi Utami tampak masih berdiri kokoh, sementara tubuh Umar mulai terguncang, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Jiwa gelap yang ia panggil mulai berbalik menggerogoti tubuhnya sendiri, seolah tak bisa lagi dikendalikan. Pertarungan itu memasuki titik penentuan, di mana satu pihak akan runtuh, dan yang lain akan berdiri sebagai pemenang. Tubuh Umar Kobra terhuyung ketika ledakan cahaya dan kegelapan yang saling bertabrakan akhirnya mereda. Suasana terminal sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang masih berguncang karena hembusan energi tadi. Dari wajah Umar, urat-urat hitam mulai merambat, matanya yang merah menyala kini terlihat penuh penderitaan. Jimat hitam yang sebelumnya memberinya kekuatan kini berdenyut liar, seolah hidup dan melahap tubuh pemiliknya. "Tidak, ini tidak mungkin, aku raja jalanan, aku tidak bisa kalah," raung Umar dengan suara parau, setengah tercekik oleh energi gelap yang kini justru menelan dirinya. Anak buahnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Mereka yang tadinya begitu percaya pada kebal dan kekuatan Umar, kini melihat pemimpinnya seperti monster yang dikutuk oleh kekuatannya sendiri. Dewi Utami melangkah maju, wajahnya tetap tegas meski ada sorot iba di matanya. "Aku sudah memperingatkanmu, Umar. Kegelapan tidak pernah benar-benar memberikan kekuatan, yang ada hanya kehancuran. Kau telah menukar jiwamu dengan kesia-siaan." Suaranya menggema pelan, namun menusuk hati mereka yang mendengarnya. Umar mencoba menyerang lagi, tetapi tangannya bergetar hebat. Saat ia hendak melayangkan tinju, tubuhnya seolah membeku. Urat hitam menyebar lebih cepat, membuat kulitnya retak seperti tanah kering, mengeluarkan cahaya gelap yang meletup dari dalam. "Arg!" teriakannya begitu menyayat, menandakan penderitaan yang tak lagi bisa ditahan. Anak buah Umar mulai panik, beberapa mencoba mendekat, tetapi hawa gelap yang menguar membuat mereka terpental. "Bos,
Bertahanlah, jangan biarkan itu memakanmu, teriak salah satu dari mereka. Namun Umar hanya memandang mereka dengan mata penuh kebencian bercampur penyesalan. Kalian, jangan dekati aku. Aku bukan Umar lagi. Dewi segera merapal doa leluhur, tangannya memancarkan cahaya lembut yang melingkupi tubuh Umar. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk menenangkan jiwa yang sudah tersiksa. Cahaya itu sempat membuat tubuh Umar bergetar, seolah ada bagian dirinya yang ingin kembali, bagian Umar Kobra yang dulu masih manusia, sebelum kegelapan menguasainya. Namun jimat hitam yang terpatri di dadanya berkilat, menolak cahaya suci yang dikirimkan Dewi. Tubuh Umar tiba-tiba terguncang keras, ia meraung dengan suara bukan lagi manusiawi, melolong seperti binatang yang terluka parah. Aura hitam meledak lagi, kali ini justru dari dalam dirinya sendiri. Tanah bergetar, udara pekat, dan semua orang mundur ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Umar jatuh berlutut. Tubuhnya kini hampir habis dilahap energi gelap. Matanya memandang ke arah Dewi, ada setitik air mata jatuh, entah karena sakit atau penyesalan. Andai saja, aku tidak memilih jalan ini, suaranya lirih, sebelum tubuhnya kembali diguncang letupan energi. Malam itu, kegelapan benar-benar mulai memakan Umar Kobra, sang raja jalanan Banyuwangi. Ledakan terakhir dari tubuh Umar Kobra membuat tanah terminal bergetar hebat. Asap hitam mengepul ke langit malam, menutupi bulan yang semula bersinar terang. Tubuh Umar kini roboh, separuh wajahnya rusak dimakan energi gelap, dan jimat hitam di dadanya hancur berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Anak buah Umar berhamburan mendekat, beberapa menjerit histeris melihat pemimpin mereka tak lagi gagah perkasa. "Bos, bangun, bos, jangan tinggalin kami," teriak salah satu anak buahnya, suaranya bergetar penuh ketakutan. Namun Umar hanya terbaring, tubuhnya gemetar hebat, dan setiap kali ia berusaha bernapas, darah hitam keluar dari mulutnya. Dewi Utami berdiri beberapa langkah di hadapan mereka, cahaya lembut dari tangannya perlahan meredakan sisa aura kegelapan yang masih menyelimuti tempat itu. "Inilah akhir dari keserakahanmu, Umar. Leluhur selalu mengajarkan, siapa yang hidup dengan kesombongan dan keangkuhan akan runtuh oleh dirinya sendiri," ucapnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Salah satu anak buah Umar, yang paling setia, berlutut di samping tubuh sang pemimpin. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena menyadari mereka telah salah jalan. "Kami hanya ikut karena takut, bos, kami kira kekuatanmu abadi," suaranya parau, menyesal, seakan semua penyesalan itu kini tak berguna. Umar membuka matanya dengan susah payah. Tatapannya sayu, penuh penyesalan yang terlambat. Ia menatap Dewi yang berdiri dengan tenang, lalu berbisik lirih, "Kau benar, Dewi, aku hanya budak kekuatan gelap, bukan raja, ampuni aku." Sebelum kalimat itu selesai, tubuhnya terkulai lemah, nafas terakhirnya hilang di telan malam. Kesunyian kembali menyelimuti terminal. Anak buah Umar satu persatu menundukkan kepala. Mereka yang tadinya sombong, kini hanya bisa menangisi nasib pemimpin mereka. Sosok yang dulu mereka anggap tak terkalahkan akhirnya tumbang, bukan oleh tangan manusia lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Dewi melangkah mendekat, menatap tubuh Umar dengan sorot mata iba. "Semoga arwahmu tenang, Umar. Semoga kau belajar, meski terlambat, bahwa jalan gelap hanya membawa kehancuran." Ucapannya bagai doa yang meredakan ketegangan, membuat semua orang terdiam dalam hening. Malam itu, legenda Umar Kobra, sang raja jalanan Banyuwangi, resmi berakhir. Terminal yang tadinya dipenuhi teror kini berubah menjadi saksi bisu runtuhnya seorang pemimpin yang dikuasai kesombongan. Dan sejak saat itu, anak buahnya tak lagi menatap Dewi sebagai musuh, melainkan sebagai sosok yang membawa kebenaran. Malam semakin larut, namun suasana terminal masih diselimuti bayangan peristiwa mengerikan barusan. Tubuh Umar Kobra terbaring kaku, dikelilingi anak buahnya yang kini tak lagi tampak garang. Rasa takut, sedih, dan penyesalan bercampur menjadi satu, menghancurkan sisa-sisa keangkuhan mereka. Seorang anak buahnya, yang bernama Rinto, berdiri perlahan. Suaranya parau, namun penuh kesungguhan. "Kami, sudah terlalu lama hidup dalam kesesatan. Selama ini kami hanya mengandalkan kekerasan, menindas orang lain demi uang, demi nama besar. Dan sekarang lihatlah, semua itu hanya membawa kehancuran." Kata-kata itu menusuk hati teman-temannya yang lain.
Dewi Utami menatap mereka dengan sorot mata penuh welas asih, meski ketegasan tetap melekat pada wajahnya. Leluhur selalu berkata, tidak ada jalan buntu bagi mereka yang ingin bertobat. Umar telah memilih jalannya, dan kalian masih punya kesempatan untuk berubah. Jangan ulangi kesalahannya, jangan biarkan hidup kalian berakhir sama seperti dia. Beberapa anak buah Umar mulai terisak, menyadari betapa sia-sianya hidup yang mereka jalani. Mereka saling menunduk, malu pada diri sendiri, malu pada dosa-dosa masa lalu yang kini terasa begitu berat. Suasana malam itu bukan lagi dipenuhi ketegangan, melainkan renungan yang menusuk jiwa. Dewi, Rinto kembali bicara, kali ini sambil menunduk hormat. Jika kau mau, bimbinglah kami. Kami tak tahu lagi harus kemana. Hidup kami kosong tanpa Umar, dan kami tak ingin kembali pada jalan gelap yang sama. Suaranya bergetar, menunjukkan kerendahan hati yang tulus lahir dari rasa bersalah. Dewi mendekat perlahan, lalu menatap satu persatu wajah mereka. Aku bukan guru, bukan pemimpin kalian. Tapi aku bisa menunjukkan jalan yang benar. Jalan kerja keras, jalan hidup jujur. Jika kalian sungguh ingin berubah, buktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Ucapannya bagai cahaya kecil yang menembus gelap hati mereka. Anak buah Umar mengangguk serentak, meski air mata masih membasahi wajah mereka. Malam itu mereka bersumpah dalam hati, bahwa hidup yang kelam harus ditinggalkan. Mereka tak ingin lagi menjadi bayangan teror di jalanan Banyuwangi, melainkan manusia yang berguna, meski harus mulai dari nol. Dan di tengah terminal yang sunyi, di bawah sinar bulan yang kembali bersinar terang, tercipta sebuah janji, bahwa kematian Umar Kobra bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan bagi orang-orang yang selama ini hidup di bawah naungan kegelapan. Pagi menjelang dengan sinar mentari yang menyapu sisa kelam malam sebelumnya. Terminal yang semula menjadi saksi kengerian kini tampak tenang, seakan bumi turut menyambut lahirnya sebuah lembaran baru. Dewi Utami berdiri di depan bas indah kargo miliknya, menatap ke arah jalan panjang yang membentang. Hatinya penuh keyakinan bahwa hidupnya kini punya makna lebih dari sekadar mengemudi dan mengantarkan barang. Anak buah Umar Kobra, yang kini telah tercerai dari bayang-bayang hitam pemimpin mereka, berkumpul tak jauh darinya. Wajah mereka tampak lebih teduh, meski masih menyimpan luka batin. Rinto, yang semalam bersumpah untuk berubah, melangkah mendekat. Dewi, kami berhutang nyawa padamu. Jika bukan karena dirimu, mungkin kami semua akan tenggelam lebih dalam jurang kegelapan. Mulai hari ini, kami ingin menebus semua kesalahan. Dewi menatap mereka dengan senyum tipis, senyum yang lembut namun syarat ketegasan. Perubahan tidak bisa instan, kalian harus bekerja keras, membuktikan pada masyarakat bahwa kalian benar-benar meninggalkan jalan premanisme. Aku akan bantu semampuku, tapi selebihnya, itu tanggung jawab kalian sendiri. Kata-katanya bagai belati yang menusuk, namun juga menjadi obor harapan di hati mereka. Beberapa warga yang mendengar kabar tentang kejadian semalam mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat sekelompok preman yang dulu selalu ditakuti kini menundukkan kepala di hadapan Dewi Utami. Sebagian warga bahkan berani mendekat, menawarkan pekerjaan kasar kepada mereka. Kalau kalian sungguh mau berubah, ikutlah dengan kami ke pasar. Ada banyak kerjaan di sana. Daripada menakut-nakuti orang, lebih baik keringat kalian jadi nafkah halal, ucap salah seorang pedagang tua. Dewi tersenyum lega melihat tangan masyarakat yang terulur, menyambut para mantan preman itu dengan kesempatan baru. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, penuh ujian, namun langkah pertama sudah diambil. Itu lebih berharga daripada sekadar janji manis tanpa bukti. Sambil menyalakan mesin bas, Dewi menatap jalan raya di depannya. Angin pagi menerpa wajahnya, seolah membawa pesan leluhur yang pernah ia dengar, gunakan kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi dan memberi terang. Kini, ia benar-benar memahami arti kata-kata itu. Ilmu warisan leluhur bukanlah sekadar pusaka, melainkan amanah untuk membangun kehidupan. Anak buah Umar berdiri di tepi jalan, menyaksikan bas indah kargo itu perlahan melaju. Hati mereka tergetar, seolah Dewi Utami bukan hanya seorang sopir bas cantik, melainkan cahaya yang membuka jalan baru bagi mereka. Mereka berjanji dalam hati, bahwa mereka akan menjaga nama baik yang telah dititipkan kepadanya. Dan demikianlah, di balik kemudi bas yang melaju meninggalkan terminal, Dewi Utami tersenyum dengan keyakinan penuh. Jalan panjang di depannya bukan hanya sekadar perjalanan antar kota, melainkan perjalanan menuju takdir baru,
takdir seorang perempuan yang berhasil menaklukkan kegelapan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberanian dan cahaya kebaikan.